Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu saat teman-teman ini, amin. Kali saya lagi ada di BMW Motorrad Indonesia. Kita lagi mau ngeliat motor yang lucu banget teman-teman. Ini adalah motor listrik BMW Motorrad yang kedua ya. Kalau yang pertama sebetulnya kita udah cobain beberapa waktu yang lalu kan, si BMW C04 yang gede banget, itu enak banget teman-teman. Nah ini adalah versi yang lebih kecilnya, lebih nakal, lebih urban lah. Kalau di Eropa sana memang dipakai buat commuting harian dalam kota yang masa-masaan gitu ya. Dan sekarang akhirnya dibawa juga ke Indonesia dengan harga yang fantastis teman-teman. Ini motor kecil, gak terlalu gede ukurannya ya, bener-bener mirip kayak mainan gitu kan tampangnya, tapi harganya nggak main-main. Ini harganya 309 juta teman-teman, on the road Jakarta. Kalau dibanding sama yang C04 ya ada beda sekitar 100 jutaan lah, karena yang itu kan dijual 400 jutaan. Ini 300 juta. Nah kita sama-sama lihat detail seperti apa, terus kita juga mau lihat juga teknologi apa yang disematkan di motor listrik ini. Yuk, kalau saya sih paling keren lihat bentuknya kali ya. Bentuknya nakal banget teman-teman. Sesuai sama konsepnya, namanya e-parkour. Ada tulisannya di sini nih. E-parkour, jadi mirip kayak semangatnya orang yang suka lompat-lompat, yang aktif lah ya, energik banget gitu kan. Kalau menurut saya sih memang sesuai sama desainnya yang compact, nggak terlalu gede, tapi kelihatan out of the box banget. Memang tampangnya mirip kayak motor sport, tapi nggak terlalu gede gitu kan. Ukurannya bener-bener simple banget, dengan roda depan belakang ring 14 inci. Kita langsung lihat dari bagian depan yuk. Nah teman-teman, dari bagian depan sini ya, kata nakal banget. Kenapa? Karena dia pakai stang model trondol. Cuma biarpun trondol nih stangnya nih, ini ternyata dikasih cover lagi, cuma cover yang ngikutin bentuk stangnya. Jadi si batangnya jadi kayak gede banget, kayak gemuk gitu. Jadinya malah ini ya, terlihat sesuai sama suspensi depannya yang gede banget. Nah, dia pakai upside down besar banget sini teman-teman. Upside down gede banget, terus ada cover juga di sini di atasnya, menutupin si bagian atas segitiganya ya. Terus kalau ke bawah, lampunya keren banget teman-teman. Kotak, minimalis, dan udah pakai LED proyektor. Terus si roda depannya ini juga cakep ya. Jadi motor ini depan belakang pakai roda ring 14 inci. 14 inci ya kayak mirip kayak matic-matic kebanyakan di Indonesia kan, cuma lebar banget teman-teman. Banyak ini pakai Michelin, ya ukurannya yang depan ini pakai ukuran 120 per 80, gede ya. Sedangkan peleknya pakai lebar 2,5 inci. Nah yang keren juga adalah bentuk peleknya teman-teman. Dia hampir nggak ada palangnya ya, cuma ada tengah-tengahnya, ada kayak lubang-lubang dikit. Ini casting wheel, tapi tamannya jadi mirip kayak pelek-pelek kaleng mobil-mobil lama gitu kan. Dan kalau di motor ini jadi ketan lebih modern gitu teman-teman. Kemudian kalau dari sebelah kanannya ada remnya juga nih, pakai rem cakram disc brake, kaliper 2 piston, pakai produknya Jijuan. Dan ini udah ABS-nya single channel, cuma yang depan aja. Kalau dari bagian depan ini keren ya, kelihatan keker gitu kan, kotak-kotak gitu. Biarpun secara dimensi nggak gede-gede banget. Bentuknya memang slim gitu teman-teman. Terus di bagian samping, nah ini salah satu bagian yang kalau menurut saya paling catchy banget ya. Dia kelihatan boxy gitu, simple. Terus si joknya beneran yang lurus, dan ini mirip kayak si CE04. Cuma bedanya kalau di CE02 ini jadi mirip kayak motor sport kan, bukan matic. Di atas ini agak naik dikit teman-teman. Naik ini jadi seolah-olah jadi mirip kayak tangki gitu kan, kayak tangki bahan bakar. Padahal sih sebenarnya nggak ada tangkinya gitu kan, dan ini cuma buat menjaga biar si rider nggak gampang melorot ke depan waktu lagi deselerasi atau ngerem gitu kan, karena si badan akan ketahan di bagian sini teman-teman. Kemudian di bawah ini ada lingkaran gede banget. Ternyata ini isinya adalah si dinamo motor listrik teman-teman. Dinamonya ada di bagian tengah sini. Kemudian baterainya ada di atas ini ya. Ini ada baterai. Kalau kalian lihat ke belakang, di sini lagi-lagi masih mirip kayak CE04 ya, jadi buntung gitu. Dan yang saya suka juga adalah dia pakai single side arm nih teman-teman. Jadi memang bener-bener bagian yang sebelah kanan ini terekspos banget peleknya, dan rodanya tuh kayak nggak nempel gitu kan, kayak bener-bener terpisah dari bodinya, cakep banget. Terus spatbornya minimalis kayak gini, dan di belakangnya ada lampu rem, ada lampu belakang, ada lampu sen yang desainnya ini bentuknya mirip kayak punyanya BMW DS gitu kan, BMW series ya, kayak gitu teman. Terus belakang sini ada dudukan buat si plat nomornya. Nah ban belakangnya juga keren, ini lebar banget loh. Biarpun motor listrik tapi ring 14-nya gambot banget, nih lebar ban belakangnya 150 per 80, bayangin gede banget kan. Kalau kalian bandingin sama misalnya motor-motor sport 150 cc ya, itu paling lebar 130 ban belakangnya, ini 150. Jadi biarpun kecil tapi tetap lebar, keker juga. Oke, kita sekarang sama-sama lihat dari sisi sebelah yang kiri teman-teman. Yuk. Oke, kita putar ya, kita lihat yang sebelah kiri. Ini kalau secara bobot teman-teman, bobotnya mirip kayak NMAX yang baru tuh, NMAX Turbo, NMAX Neo, 130-an teman-teman, 130 kiloan. Jadi biarpun kayaknya kecil compact gini, tapi ternyata berat juga. Nah, kalau dari sisi sebelah kiri, ini baru deh, banyak banget nih. Ketan padat ya, ketan penuh di sini full, karena di motor ini dari dinamo motor listrik yang dari tengah sini ke belakang itu dia pakai belt teman-teman, pakai belt karena dia pakai single swing arm. Jadi di sebelah kiri ini malah penuh banget nih, ada swing armnya, ada suspensi belakang,
ada rem cakram belakangnya ada di dalam sini gitu kan. Di bagian yang sebelah kiri kelihatan padat banget teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin tenaga penggeraknya, motor ini pakai dinamo motor listrik ada di tengah sini ya, dengan konstruksi mid drive ada di bagian tengah ini. Ini spesifikasinya rated 6,5 kW, terus peaknya sampai 11 kW, lumayan gede kan. Sedangkan torsinya diklaim sampai 55 Nm gitu teman-teman. Dan sebenarnya ada dua spek sebenarnya. Di Eropa itu ada versi yang lebih pelan lagi. Jadi versi buat pemula ya, buat pemegang SIM A1. Kalau di sana itu cuma 4 kW kalau nggak salah si dinamo motor listriknya. Dan top speednya juga pelan banget teman-teman, cuma bisa 45 km per jam aja. Nah kalau di Indonesia yang masuk ke sini sengaja dia pilihin yang speknya paling tinggi. Nah motor ini klaimnya dia bisa lari sampai 95 km per jam dan jarak tempuhnya bisa sampai 95 km. Kemudian baterainya itu ada dua teman-teman, ada di sini. Ada dua baterai di sini. Speknya baterainya ini teman-teman 4,6 kWh. Ya lumayan gede kan, sesuai sama tadi jarak tempuh dan top speed yang bisa diraih. Kemudian baterainya ada di bawah sini. Sama-sama kita lihat yuk. Sama-sama kita lihat baterai di bawah joknya. Nyalain dulu. Nah, untuk nyalain teman-teman, motor ini udah pakai keyless ya. Jadi kayak gini kunci keylessnya nih. Si remote-nya, bukan kuncinya, tapi remote-nya. Karena nggak ada anak kuncinya. Nah, ini kalau udah dekat, kita bisa langsung nyalain si sistemnya atau buka joknya juga. Nah, buka joknya pakai tombol di bagian atas ini teman-teman. Ini kalau kita pencet, klik. Nah, kebuka ini. Langsung buka gitu ya, lucu ya. Bener-bener kayak papan itu loh yang lurus gitu. Keren. Nah, baterainya ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah, ini nih. Dua baterainya di sini, tapi masih ada baterai kecil nih. Baterai kecil di sini, aki kecil ini untuk sistem kelistrikan, untuk sistem keyless-nya ya. Jadi memang terpisah dari baterai untuk penggerak ke roda belakangnya. Terus kayak lampu-lampu juga diatur di baterai yang kecil ini teman-teman. Kira-kira gitu. Lucu ya, jadi memang secara konfigurasi bentuknya tuh unik banget. Kemudian kalau mau ngecas gimana? Ngecasnya dari sini nih. Nah, ini ada pot charger teman-teman, di cover kayak gini, diputer. Nah, bentuknya gini. Jadi kalau mau ngecas langsung colok di sini. Nah, teman-teman kayak gini nih chargernya tuh. Wih. Nah, kaleng-kaleng ya, 300 juta. Chargernya juga keren banget chargernya. Bener-bener yang finishingnya cakep, ada kipasnya tuh. Cakep banget bentuknya, buset deh. Ya, mahal ya. Terus di bagian sini nih ada tas memang udah nempel sama si casing chargernya buat nyimpen kabel-kabelnya gitu. Dan mode colokannya ternyata beda kalau dibandingin sama yang C04 ya. Jadi dia kayak gini nih. Ya lubangnya, nah kayak gitu teman-teman. Beda kan? Cuma nanti ke colokan listrik rumahnya udah kayak gini, udah disesuaikan sama colokan di Indonesia gitu. Jadi ini bisa langsung masukin ke sini. Nah, gitu teman-teman. Terus berapa lama buat ngecasnya? Ternyata dari 0 sampai 80 butuh waktu sekitar 4 jam. Tapi kalau mau full sampai 100% itu sekitar 5 jam lama ngecasnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat harian ya malam-malam itu ada di rumah, cas besok paginya udah penuh, bisa pakai jalan lagi. Cuma kalau bisa sampai 95 km sih rasanya nggak perlu sering-sering ya. Bisa 2 hari sekali gitu kan ngecasnya. Gitu teman-teman. Oh iya, baterainya. Baterainya ternyata ini bisa dilepas pasang teman-teman. Dan cara ngelepas pasangnya lucu banget tuh. Jadi dia itu diikat pakai kayak tali gini tuh. Pakai tali ada pengaitnya ya. Dan di tiap baterai itu ada lampu indikatornya. Jadi waktu kita lagi ngecas gitu, kita bisa lihat kapasitas baterainya dari lampu di sini teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi selain pakai charger terus nyolok di sini ya, nyolok di motornya onboard, ternyata baterai juga bisa dicas secara offboard teman-teman. Jadi dilepas dulu baterainya, langsung colok ke dua colokan di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian parkir aja jauh dari colokan, dibawa pulang ke rumah itu juga masih bisa si baterainya gitu. Teman-teman ternyata nih motor 300 juta dapat kunci cuma satu nih. Ini buat apa ya? Cuma kunci pas 16 sama 10 gitu. Yuk pasang yuk. Nah teman-teman, ini si suspensi belakangnya di samping gini. Jadi miring ya, mirip kayak yang CE04 juga. Ini ada setelan pilotnya di bagian bawah. Nah teman-teman ini di bawah sini nih, ini ada rangka yang kayak nanggung banget ya, kayak tempelan gitu kan, buat dudukan footstep. Nah yang unik adalah di motor ini ada dua footstep nih, ada di bagian depan sini sama di bagian belakang. Dan dua-duanya ini bisa dipakai untuk si pengendara dua-duanya, untuk mengubah riding positionnya, atau dipakai buat boncenger juga. Nah misalnya nih, saya mau duduk di motornya ya teman-teman ya. Ini motor pendek banget, kecil, tinggi joknya cuma 750 mm doang, nggak terlalu tinggi. Cuma karena joknya lebar, kan jadi agak ngangkang dan agak jinjit ya. Nah kira-kira kayak gini lah, kalau duduk di joknya. Gini. Nah, kalau kalian mau sporty, kaki ke belakang gini. Yes, gayanya bener-bener kayak sigap mau cicilan ya. Tapi kalau mau santai, kakinya bisa ke depan sini, teman-teman. Bisa santai kayak gini. Asik ya? Nah, kalau misalnya ada pemonceng bisa pakai footstep yang belakang untuk pijakan kakinya. Jadi duduknya di belakang gini, bisa buat boncengan juga. Kira-kira gitu, teman-teman.
Asik kan? Ada dua riding position yang bisa dipilih kan, kakinya mau santai ke depan, mau sporty ke belakang. Cuma emang sayangnya nggak bisa dilipat ya. Jadi ini depan belakang modelnya mirip kayak model push up depan yang kalau misalnya ditekan ke atas dia akan ada per membalik lagi ke bawah lagi teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Terus posisi stangnya lumayan tinggi ya. Posisi stangnya tinggi, bener-bener santai banget, sikap banget posisi ponderannya. Dan yang asik lagi adalah area kokpitnya. Kalian sama-sama lihat di sini. Nah teman-teman lihat nih, si stangnya yang tadi saya bilang ya, kelihatan gede banget kan si batangnya. Tapi memang sebenarnya cuma cover doang. Jadi ini plastik teman-teman. Ini plastik yang bikin tampilannya kayak koker, kayak gede banget. Terus si tombol-tombolnya semua mirip kayak moge-mogenya BMW ya. Dan yang aneh lagi adalah di motor ini di bagian tengah ini udah ada dudukan buat smartphone-nya. Ini bawaan teman-teman, bawaan dari pabrikan bukan tambahan. Makanya nih kalau kita lihat sini nih di racernya memang ada cowakan khusus buat si penjepit smartphone-nya. Jadi memang motor ini udah bisa terkoneksi dari motor ke smartphone, maka sekalian dikasih dudukan di bagian sini teman-teman. Oke, kita lihat dulu bagian sebelah kanan deh. Nah, di sebelah kanan ini ada selongsong gas ya, selongsong gasnya kayak gini. Ini biarpun throttle by wire ya, tapi feelingnya kayak feeling motor normal teman-teman. Ada per pembaliknya, kemudian ini ada tombol-tombol banyak banget. Ini ada tombol buat buka jok paling atas, ada grip heater, ada engine cut off di sini. Ini ada tombol buat starter nyalain si sistem kelistrikannya. Kemudian yang bawahnya adalah mode untuk milih riding mode-nya. Teman-teman, ini juga keren banget nih di tuas rem depannya. Ini ada setelan buat ini ya ngatur jauh dekat main tuasnya. Nah ini biasanya setelan kayak gini kan kalau nggak di atas ada di depan ya. Ini malah ditaruh di bagian belakang. Jadi kalau dari depan katanya kayak slim gitu, tapi ternyata bisa diatur juga nih kayak gitu. Ini lagi-lagi masternya pakai jijuan ya, sama kayak si kalipernya. Kemudian kalau sebelah kiri ini juga banyak tombol-tombol teman-teman, ada buat lampu dekat, lampu jauh di sini. Kemudian ini ada tombol R buat mundur. Kemudian yang bagian sini nih ada tombol-tombol untuk ngatur informasi di layar TFT-nya. Dan di bawah ini ada lampu sen nih. Nah tombol lampu sennya ini ergonomis banget. Kenapa? Karena dia sengaja dibikin miring ya. Kalau biasanya kan lurus nih, kalau lurus tangan harus agak mundur. Kalau di sini enggak. Jadi biarpun jari kita lagi genggam erat ke gripnya, ini masih tetap dengan mudah bisa menjangkaunya teman-teman. Jadi bener-bener dibikin miring ya, gokil, keren banget sih ini. Ini memudahkan banget, bikin jari nggak perlu ditarik mundur waktu lagi mengoperasikan. Kemudian di bawahnya ini ada tombol buat klakson gitu teman-teman. Oke, kita sama-sama nyalain ini nih, layar TFT-nya. Kecil banget ya, ini cuma 3,5 inci aja teman-teman, nggak terlalu besar. Nah, sekali punya tombol ya kalau nyala, tampilannya kayak gini nih. Oke, sederhana banget ya. Di bagian atasnya ada tulisan Pure Ride ini. Pure Ride ini untuk merubah tampilan teman-teman, tampilan ke informasi yang lebih sederhana. Jadi waktu kita lagi riding, kita nggak mau terlalu banyak informasi, ini bisa dipindah ke yang Pure Ride ya, cuma dapat kayak gini doang. Nah kalau yang normal, yang rame, ini kayak gini nih. Ini ada speedometer, ini ada estimasi jarak tempuh yang masih bisa ditempuh dengan sisa baterai yang ada ya. Kemudian ini yang paling atas juga kalau kita rubah informasinya, ternyata ada banyak teman-teman. Ada total odometer, ada trip 1, ada trip A, ada rata-rata konsumsi listriknya ya, watt hour per kilometer, kemudian ini ada average speednya, terus ini ada tegangan baterainya nih, ternyata masih sisa 94%, kemudian suhu mesin, dan jam digital teman-teman. Kira-kira gitu ya, dan ini setup untuk masuk ke settingan-settingan di motor ini ya, ada settingan macam-macam, ada vehicle, ada sistemnya, ada display juga gitu. Kemudian bawah ini yang panjang ini adalah bar hasil lihat konsumsi listriknya secara real time gitu. Lalu riding mode-nya ada apa aja? Ini unik teman-teman. Riding mode-nya nggak biasa, penamaannya ya, penamaan itu nggak biasa. Ada yang paling santai itu namanya flow. Nah ini paling slow ya, paling santai flow ini. Kemudian ada surf atau meluncur ya, buat yang lebih agresif, dan yang paling kenceng itu pakai yang mode flashnya teman-teman, yang bisa sampai 95 km per jam itu yang di mode flashnya ini. Tapi jelas konsumsi baterainya nggak bisa irit kalau pakai flow atau pakai surf, kira-kira gitu teman-teman. Gimana? Jadi biarpun kecil banget ya, kecil, mountingnya cuma sebelah gini doang, tapi ternyata isinya lumayan informatif dan bisa connect ke smartphone juga pakai aplikasinya dari BMW Motorrad gitu. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Motor yang imut-imut, unik banget ya. Desainnya compact, kecil gitu kan, nakal, sekilas mirip kayak mainan, tapi harganya nggak main-main kalau yang ini. Jadi memang secara konsumen kan BMW gokil lah ya, sultan-sultan gitu kan, pasti motor-motornya udah yang harganya 1 miliar, beli 300 juta kecil lah. Ini kalau yang kaum mendang-mending mungkin mendingan beli Avanza, Xenia, Expander gitu kan. Karena 300 juta dapat yang low entry-nya mobil-mobil 7-seater itu. Gitu teman-teman. Kalau menurut saya sih oke lah buat yang mau tampil beda tapi kekinian dengan kendaraan listrik, ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Secara spesifikasinya juga oke ya, bisa 95 km per jam, terus bisa lari sampai 95 km juga jarak tempuhnya. Kalau menurut saya sih udah cukupan banget buat riding harian, buat San Mori gitu kan,
buat modal tampil beda juga waktu lagi jalan-jalan. Kira-kira gitu. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_TV. Jangan lupa follow juga Instagram saya di Mas Popo pakai underscore di belakang. Yang lama hilang, jadi follow juga Instagram saya yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.